Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, pada apa kabar teman-teman sekalian? Semoga dalam keadaan sehat-sehat ya. Hari ini saya ingin coba untuk mensimulasikan sebuah eh, pemodelan plaksis ya. Pemodelan plaksis dengan ya menggunakan plaksis dua dimensi. Penurunan ya. Ini terkait dengan penurunan tanah dengan pemodelan Morkulom. Misalnya begini, misalnya begini. Oke, misalnya begini. Di suatu tempat ada pemodelan seperti ini. Jadi misal di sini ada sebuah tiga layar tanah ya, ada satu clay, dua sandy clay, tiga sandy clay. Di sini ada tiga lapisan tanah. Kemudian dilakukan penimbunan setinggi 5 meter dengan menggunakan limestone. Kemudian yang ditanya adalah berapakah penurunan tanah maksimum yang terjadi dalam suatu sistem timbunan ini. Kemudian berapakah nilai safety faktor untuk sistem timbunan ini jika diketahui muka air tanah itu terletak 4 meter di posisi ini ya. Di muka air tanahnya dari permukaan tanah asli. Dengan parameter tanah sebagai berikut. Kita menggunakan pemodelan Morkulom ya untuk saat ini ya. Eh, Menggunakan pemodelan Morkulom dengan properti tanah seperti ini. Jadi nanti kalau misalnya di Praxis kita tinggal input saja. Oke. Jadi oke, sekarang kita gini. Kita sekarang mulai pemodelannya. Sekarang kita mulai pemodelan. Stop dulu. Jadi ada baiknya teman-teman sekalian itu nanti modelkan dulu di posisi AutoCAD ya. Untuk diambil di koordinatnya, di sini adalah posisi koordinat 00, kemudian bisa ditarik koordinat semuanya ya, sesuai dengan ini, taruh dimensinya. Oke, kemudian kita coba modelkan yang ini ya, kita coba kita buka aksisnya dulu. Oke, kita pakai new model, kemudian kita kasih judul timbunan. Oke, kita model plane strain dengan elemen 15 knot dengan X acceleration kita nolkan dulu, karena kita tidak menggunakan pseudostatic model. Kemudian ini adalah dengan dimensi panjang pakai meter, gaya kilonewton untuk waktu kita menggunakan D. Kemudian left ini kita akan menggunakan ini. Jadi kalau misalnya untuk left itu kita misalnya begini. Ini untuk left berarti ini kalau dari sini ke sini kan ini left. Ini leftnya ke sini berarti kita anggap 0 tapi ke arah kanan kita isikan 60. Kita isikan di sini right-nya tuh adalah 60 ya. 60 meter, 60 grid-nya tuh 60. Kemudian untuk area atas berarti kita pakai di sini ada berapa nih? 35. 35 ya. Kita buat di sini tuh 35. Kemudian grid spacing ini untuk grid ya. Grid kita perkecil saja. Kita buat 0,1, 0,1 di sini juga 0,1 supaya lebih rapat. Kalau sudah, maka kita oke kan. Oke. Kemudian kita mulai gambar satu persatu ya. Tadi dari gambar tadi kita masukkan koordinatnya, kita buat dulu garis 0,0, kita tulis spasi 0, kemudian masuk ke 0,60, 60,0 ya, 60,0, kemudian ke atasnya itu adalah 60,30, ke kirinya itu adalah 0,30, kembali lagi 0,0, oke. Kemudian kita klik kanan, kemudian kita membuat kemudian kita membuat garis yang kedua ya. Masukkan garis yang kedua itu ini. Ini ya, kita bikin garis dari sini ke sini ke sini ke sini gitu ya. Pertama kita membuat garis untuk lapisan tanahnya dulu. Oke, kita buat garis ini dulu ya. Ini garis pertama kita buat, ini yang kedua, kemudian baru nanti kita timbunan terakhir kita bikin.
Untuk cara mengeluarkannya, kalau misal di AutoCAD ini bisa seperti ini. Kita klik, kita kita delete dulu ya. Ini apa arsiranya karena ini mengganggu. Oke, oke. Nah seperti itu. Untuk di AutoCAD kita untuk mengeluarkan koordinatnya seperti ini. Kita klik LI atau list. Boleh juga diklik ini, klik garisnya. Misal garis-garis ini ya. Kita klik, kemudian enter. Nah inilah merupakan koordinat ini. Ini adalah klik start, berarti 0. Berarti yang sebelah kiri ya, 0,14 berarti posisinya 0,14 itu di sini. Kemudian untuk yang titik yang sebelah kanan yaitu 6014, 6014 berarti sini. Nah, tentu semua garis itu itu cara untuk mendapatkannya kalau misalnya di AutoCAD supaya gambar itu lebih akurat. Oke, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan untuk membuat garis yang kedua 014 klik salah 014 kemudian 6014. Oke, kemudian kita bikin lagi di posisi 020 020. Ingat ya, ketikanya ada di sebelah sini ya, angkanya ya. Komanya kita menggunakan spasi. Kemudian selanjutnya adalah 60 20. Kita klik kanan, kemudian kita ini sudah ya lapisan ada tiga. Sekarang kita bikin timbunan. Sekarang kita membuat garis yang untuk timbunan. Untuk yang ini ya. Nah, untuk yang ini kita buat sekarang. Posisi 19,30 19,30 salah 19,30 kemudian 2435 24,35 enter. Kemudian 36,35 enter. Kemudian 41,30 41 spasi 30. Nah, ini adalah suatu sistem sudah terbentuk ya teman-teman semuanya ya. Untuk muka air tanahnya kita generate nanti, bukan di pas posisi ini. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita menentukan nilai, eh, kita kunci dulu nih. Nggak apa-apa, ini modelnya kita kunci dulu pakai fixity ini ya, standar fixity supaya modelnya terkunci. Oke, setelah kita kunci, kemudian hal selanjutnya yang harus kita lakukan adalah memodelkan ini, memasukkan nilai properties tanah yang ada. Jadi nilai properties, oke yang ini ya, nilai properties tanah ini kita tinggal masukkan. Bagaimana cara untuk mendapatkan nilai-nilai ini? Ini kebetulan nilainya tuh didapatkan dari nilai SPT ya, dengan menggunakan korelasi tertentu. Bagaimana cara untuk mendapatkan nilai-nilai ini? Silakan nanti teman-teman sekalian itu simak di video saya yang sebelumnya itu yang tentang apa praktisi mengajar tentang soil investigation atau penyelidikan tanah. Di sana dijabarkan bagaimana cara untuk mendapatkan parameter ya pendekatannya ya. Itu salah satu caranya seperti itu. Silakan nanti teman-teman bisa lihat di sana ya. Oke, kita lanjutkan. Berarti kita sekarang tinggal input nih parameter-parameter yang sudah ada ini ya. Oke, kita inputkan di sini. Oke, di sini kita input di posisi yang ini nih. Material set, kemudian kita pilih soil and interface, terus kita pakai new. Kemudian kita klik yang untuk lapisan tanah paling atas dulu ya, nomor satu, satu clay, satu clay. Kita modelannya ini kita menggunakan morkulon. Sebenarnya kalau misalnya untuk tanah lunak itu, untuk apalagi untuk menghitung konsolidasi itu lebih tepat itu menggunakan soft soil model ya, menggunakan soft soil model. Jadi nanti di situ ada parameternya itu bukan E, tapi di sana akan menggunakan nilai lambda dan kappa atau nilai CC sama CR gitu ya untuk parameter konsolidasinya. Tapi karena kita untuk pemodelan sederhana, kita menggunakan posisi Morkulom dulu aja. Morkulom, kemudian di sini karena materialnya clay dan kita menggunakan parameter materialnya clay, kita maka menggunakan andrin. Kemudian kita masukkan nilai parameter gamma unsaturated, yaitu posisi gamma kalau misalnya tidak terendam air. Kita isi 16,5 16,5 16 16,5 kemudian di sini gamma saturatednya itu adalah eh kebalik isi yang di sini 16,5 kemudian di sini 15,5 ya. Kemudian nilai KX ini adalah probabilitas untuk menentukan eh, berapakah lama waktu yang dibutuhkan untuk konsolidasi, itu biasanya seperti itu. Nah, KX KY ya, ini sama, kita asumsikan sama ya untuk nilai KX KY-nya. Kemudian untuk nilai parameternya ini
Untuk nilai modulus elastisitas kita ini tinggal kita copy seperti ini. Kemudian nilai Poisson ratio, ya nilai parameternya ini. Kemudian nilai Poisson ratio kita pakai ini. Oke. Terus interface tidak ada. Oke, ini kalau bisa mengubah warnanya bisa diklik. Kita misalnya tanah claynya tuh agak warna hijau gitu kan. Oke, kita oke. Oh iya, koesinya belum kita masukkan ya. Nah, ini koesinya kita masukkan. Koesinya kita masukkan dan kecenderungan itu P-nya itu adalah nol. Nah, kalau misalnya kita menggunakan tanah pasir ya, kalau misalnya kita di sini tanah apa modelnya tanah pasir, maka nilai C-nya itu biasanya tidak mau deh kalau misalnya ditulis nol gitu. Maka masuk ke nilai paling kecil, misalnya satu gitu. Nah, karena pemodelan yang sekarang nilai tanahnya adalah tanah lempung, tanah clay, maka kita ada nilai C-nya, tapi nilai P-nya nggak apa-apa kalau misalnya nol gitu. Sesuai dengan parameter yang mau kita masukkan saja. Kemudian oke, itu satu. Kemudian untuk mengenerate jenis material yang kedua, kita klik new. Kemudian kita kasih nama dua sandy clay ya. Sandy clay. Ini tetap Morkulong. Ini kita menggunakan undrain. Kalau drain ini tuh biasanya untuk material yang berporos atau pasir ke atas gitu, yang coarse grain material gitu ya. Kemudian kita gamma ansatnya itu berapa? Gamma ansatnya itu segini. Gamma saturatednya kita pakai yang ini 16. Kemudian nilai KX-nya itu adalah sama masih. Tentunya nanti nilai KX ini harus dilihat dari anu ya, dari hasil laboratorium ya, atau tes penguji lapangan dari CPTU atau dari tes apa yang ada di lab gitu. Tentunya ini kan sebagai contoh jangan ada masalah kalau misalnya kita bikin seperti ini. Ini nilai pendekatannya sih dulu. Warnanya kita ganti misal seperti ini. Oke. Kemudian parameter kita masukkan nilai modulus elastisitas seperti ini. Kemudian kita masukkan nilai Poisson ratio, kemudian kita masukkan nilai C atau nilai Android cohesion 73,7. Kemudian kita pilihnya 0, kita oke. Nah, kemudian kita ini kurang kurang kontras ya warnanya ya. Coba kita cari warna lain. Kuning. Nah, biar kan kuning. Nah, ini. Oke. Kemudian untuk jenis material yang ketiga, material apa tadi? Sandy clay yang ketiga ya. Tiga. Terus sandy clay yang ketiga. Ini untuk sandy clay yang ketiga kita menggunakan material undrained. Kemudian gamma unsaturatednya sama. Kemudian ini 16,5. Nilai KX, KY-nya itu ya kurang lebih sama. Masukkan seperti itu. Kemudian parameter modulus elastisitasnya kita masukkan ini. Oke. Untuk Poisson ratio kita berapa ya? 0,3 ya. Kemudian untuk nilai C ini kita kopikan ke sini. Nah, oke. Ini warnanya kita ganti lah. Mungkin agak biru dikit ya. Nah, untuk selanjutnya adalah kita masukkan untuk material timbunan. Material yang keempat adalah material timbunan. Material
Material timbunan. Nah, karena di sini material timbunannya bersifat butiran kasar ya, butiran kasar, maka kita menggunakannya drain, gitu. Kita menggunakan materialnya drain ya, pasir lah, pasir atau katas atau bisa juga kita sebut limestone ya, kita bisa pakai drain gitu kan. Kita masukkan parameternya. Ini 17 ya, 17 18 gamanya. 17, sini 18. Oke. Nilai KX KY-nya karena dia memiliki permeabilitas yang besar, kita isi segini. Oke. Kemudian lari ke parameter, kita masukkan nilai modulus elastisitasnya 10.000 gitu misalnya. 10.000 dengan nilai Poisson ratio 0,3 juga. Kita masukkan nilai C. Ya ini sumpamanya nilai C-nya tuh nggak ada. Kita nilaikan Pi 35. Tapi ini karena nih kalau di running nilainya 0 itu nggak bisa, maka kita masukkan saja nilainya 1 gitu ya. Kita ganti warnanya dengan warna timbunan ini. Oke. Nah, ini materialnya sebenarnya sudah jadi. Material untuk ini sudah jadi. Nah, kita kemudian langkah selanjutnya adalah untuk memasukkan material ke dalam model ini. Jadi kalau misalnya untuk memasukkan material tinggal di drag aja. Ini diklik, klik klik kecil aja. Kemudian ini ditarik. Ya, untuk lapisan kedua juga seperti itu ditarik. Lapisan ketiga juga ditarik. Dan untuk material timbunan juga ditarik ke atas. Nah, ini sebenarnya udah jadi. Jadi ini artinya sudah terdeploy semua di posisi ini. Atau dengan cara klasternya itu diklik kanan, properties. Oh, ini sudah keisi ya. Enggak. Jadi caranya seperti itu ya. Nah, kalau misalnya ini sudah dimasukkan semua, maka kita harus meshing atau kita membuat mesh ya. Ini dengan cara generate mesh, kita klik aja. Nah, ini meshnya masih kasar. Jadi kalau misalnya ini masih kasar, bisa diperhalus dengan ini mesh. Klik di mesh, kemudian global coarseness. Kalau misalnya memang mau yang medium, oke, atau yang fine, oke, kita pilih fine ya. Tapi direkomendasikan kalau misalnya untuk masih mencoba di awal, jadi ibaratnya itu ya masih mencoba ya, masih modelnya masih berubah-ubah, pengen runningnya dengan cepat, disarankan mungkin jangan pakai yang fine dulu, pakai aja yang coarse dulu, untuk mengetahui model awal kita tuh gagal atau tidak, gitu. Tapi kalau misalnya sudah yakin, untuk mendapatkan hasil yang lebih detail, kita bisa menggunakan yang fine. Kalau di sini kita ya udah kita menggunakan yang medium dulu ya. Kemudian kita ini klik ini lagi, generate mesh lagi. Ini harusnya kalau udah berhasil seperti ini ya. Oke, kalau udah seperti kayak gitu berarti kita langsung menyebutkan initial conditionnya. Artinya kondisi itu eh, awalnya gimana. Nah ini adalah apa air tanahnya tuh berat jenisnya 10. Kemudian ini adalah, nah ini kita kita masukkan muka air tanahnya ya. Nah sekarang kita masukkan muka air tanahnya itu di sini. Jadi tadi tuh di koordinat berapa tadi tuh? Ini ya, di koordinat ini nih. 026 6026 gitu ya. Berarti kita tinggal masukkan 026 60 26 Nah, ini sudah masuk. Nah, kalau misalnya sudah seperti itu, maka kita generate. Klikkan saja. Ini sudah. Kemudian kita initial condition ini, generate ini. Nah, karena posisinya kita adalah tanah pertama itu tanah kosong, adalah tanah yang datarin aja ya. Kemudian dilakukan penimbunan, maka untuk initial conditionnya ini kita off-kan dulu. Dengan yang tanah timbunan ini kita off-kan dulu. Gimana caranya? Tinggal klik. Nah, ini adalah posisi tanah aslinya ya. Kalau sudah diklik seperti ini, maka kita tinggal ini, generate mesh ini. Dan ini kita isi satu, kita oke. Oke, jadi kondisi tanah awal adalah seperti ini. Sama halnya kalau misalnya nanti galian, kasus galian berarti tanah awal itu adalah ya memang tanah yang posisi awal itu gimana ya, belum diotak-atik, belum digali, belum ditimbun. Jadi masih datar seperti itu. Atau sesuai dengan kontur yang dimodelkan. Nah, kalau misalnya nanti sudah mau digali, ya baru nanti posisi di stage construction-nya. Oke, seperti ini dulu. Kemudian kita masuk ke tahapan konstruksi ya. Tahapan konstruksi itu menggambarkan eh,
dia menggambarkan itu. Nah, ini ntar, ini kita save dulu ya. Tadi belum di saving ternyata. Nah, ini di sini kita save dulu. Nah, ini adalah tahapan konstruksi, ini adalah tahapan di mana dia harus menggambarkan kondisi tahapan konstruksi di lapangan. Jadi kalau misalnya memang dia timbunannya langsung 5 meter, ya langsung 5 meter. Tapi kan aktualnya biasanya per meter ya. Meter, semeter, 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 sampai 5 meter. Nah, tapi nggak apa-apa. Kita langsung aja ke posisi 5 meter. Jadi posisi ini adalah initial phase. Ini adalah pertama initial phase. Kemudian kita klik sini. Kalau saya biasanya saya bikin lagi, saya yakinkan dengan initial conditionnya tadi. Kemudian sini adalah reset displacement. Jadi maksudnya adalah itu kan model kan kita modelkan. Nah, kondisi saat ini kan sebenarnya dia penurunan terhadap kita kan ingin melihat penurunannya itu dari posisi sebelum ditimbun, persis sebelum ditimbun sampai nanti ditimbun selesai. Kalau perlu sampai konsolidasinya gitu kan. Jadi makanya posisi dulu terciptanya tanah sampai per hari ini misalnya itu kita kita abaikan untuk penurunannya, maka di sini disebut dengan reset displacement to zero gitu. Nah, di sini parameternya kita klik di sini state construction. Nah, ini kita pilih reset displacement to zero ya. Reset displacement to zero. Oh, ini nggak perlu nih. Sebentar. Ini ternyata sudah disediakan. Ini reset displacement. Reset displacement to zero. Kemudian ini kita untuk plastik analisis. Kemudian di sini kita klik untuk reset displacement gitu kan. Kalau misal kita define, jadi yang kita reset adalah posisi ini nih. Yang tiga warna ini. Hijau, apa nih agak krem sama biru. Kita reset. Jadi ini kan kondisi tanah dulu tercipta sampai sekarang kan posisinya seperti ini. Jadi sistem penurunan ini kita nolkan dulu. Jadi tidak ada reset. Oke, kita update. Kemudian selanjutnya adalah timbunan ya. Sudah di reset timbunan 5 meter. Timbunan 5 meter. Jadi ini mulainya dari posisi reset displacement to zero ya. Jadi ini tahapannya itu dimulai. Jadi dia artinya adalah penghitungannya atau kalkulasinya itu mulai dari sini, dari reset displacement to zero. Kemudian untuk parameter kita tetap seperti ini. Kemudian state construction kita define. Nah, di sini tahapan di sini maka kita aktifkan nih dengan cara apa? Diklik. Nah, seperti itu. Tinggal diklik kemudian update. Kemudian di sini kita selanjutnya berapakah nilai safety faktornya timbunan tersebut ya? Berapakah nilai safety faktor? Sini safety faktor. Safety faktor setelah timbunan. Oke, kalau misalnya safety faktor kita tetap karena yang mau dicek pada posisi yang 5 meter ini, maka kita langsung mengacu ke step nomor 2 nih. Start from page nomor 2. Nah, oke. Di sini kita klik kalau untuk safety factor adalah uh, peer reduction. Kita klik peer reduction, tidak ada yang dipilih, terus saja dia akan munculnya seperti ini, ya kan? Nah, kalau misalnya ingin kita konsolidasikan gitu kan, kita tambah satu step lagi, konsolidasi ya. Konsolidasi, maka kita stepnya itu milihnya itu dari timbunan 5 meter, ya kan? Timbunan 5 meter, kemudian di sini adalah pilih yang consolidation analysis. Nah, di consolidation kemudian parameter, nah kita ingin mendapatkan apa nih? Biasanya sih kita menggunakan minimum pore pressure gitu kan. Atau biasanya tuh minimum pore pressure ya. Ini proper. Jadi kalau minimum pore pressure itu mengindikasikan bahwa konsolidasi itu bisa dikatakan sudah selesai. Atau kadang-kadang orang menyebutnya itu konsolidasi T90. Jadi 90% konsolidasi. Nah, kalau kayak gini kita pilih juga dulu yang minimum pore pressure ya. Jadi sampai dia tercapai,
core pressure dia itu sama dengan posisi sebelum ditimbun, nah kita asumsikan konsolidasinya itu sudah selesai. Oke, kita pilih seperti itu, kemudian kita next lagi, kita next lagi ya, kita next lagi cari nilai safety faktornya, safety factor setelah konsolidasi. Oke, oke, safety factor, kemudian kita startnya keempat ya dari konsolidasi karena yang pengen dicek dulu yang konsolidasi maka kita cek ini start from-nya itu konsolidasi. Kemudian sini plastik analisis, kita pilih P reduction ya. Oke, kalau sudah seperti ini, maka state construction-nya sudah selesai. Bisa kita running. Coba kita running. Nah, biasanya dia milih satu titik yang untuk ditinjau dulu ya. Kita anggap titiknya di sini, di atas sama di bawah timbunan ya. Pilih minimal satu, terserah. Kalau sudah kita update, kemudian kita running ya. Kita coba running. Ini running sudah selesai dan wah, ini adalah tahapan konsolidasi, running tahapan konsolidasi ya. Nah, ini adalah menunjukkan nilai angka safety faktornya ini. Angka ini tuh sedang berjalan dia. Angka ini adalah angka menunjukkan berapa safety faktor dari sistem timbunan itu gitu. Oke, terus masih terus berjalan, dia masih running ya. Oke, selesai. Nah, kalau misalnya ini sudah dicentang seperti ini, udah kecentang hijau semua, berarti running kita tuh berhasil ya, sukses semua gitu. Tapi kalau misalnya ada yang kesilang di sini, berarti itu ada tahapan yang gagal. Oke. Nah, sekarang coba kita lihat ya. Kita lihat outputnya. Klik ini, kemudian output. Berapakah displacement atau deformasi yang terjadi akibat timbunan 5 meter. Nah, ini adalah total, kita lihat. Sekarang total displacement. Nah, ini adalah arrow atau arah pergerakan tanah ketika dilakukan penimbunan ya. Ini adalah arah. Sebenarnya kalau misalnya mau dalam bentuk berwarna yang lebih menarik biasanya ya. Dan kurang lebih seperti ini. Ini artinya adalah dia penurunan terbesar itu ada di posisi ini yang warna merah. Kita bisa lihat di sini nih. Ini adalah skalanya nih. Jadi posisi terbesar adalah di tengah-tengah timbunan yang paling atas ya. Dengan penurunan total displacement itu sebesar 59,81 meter atau 59 cm ya. Nah, ini adalah total deformasi. Jika ingin melihat hanya sekedar vertical displacement, kita klik yang ini, kemudian seperti ini. Dan nilainya adalah 59,81. Nah, ini adalah penurunan akibat tanah timbunan tuh. Gitu. Nah, ini adalah penurunan seperti ini. Kalau misalnya mau lihat deformasi horizontal, ya tinggal di sini. Horizontal displacement. Kalau mau melihat shading arrow, seperti ini. Pergerakan ke samping. Kalau ingin yang vertikal, begini. Oke. Nah, kalau sudah begini, kita close. Ini adalah displacement yang terjadi pada timbunan adalah segini ya, besarnya. Kemudian, berapakah nilai safety factor? Kalau misalnya nilai safety factor, bisa kita lihat di sini, sebenarnya itu nilai safety factornya itu adalah ini. 1,0404 ini nilai safety factor pada saat timbunan itu. Iya, nilai safety factor adalah segini. Kalau misalnya bidang keruntuhannya itu bagaimana? Nah, ternyata kalau misalnya bidang keruntuhannya tuh kurang lebih seperti ini. Jadi kalau kayak gini terjadi kegagalan itu nilai safety factor yang terendah adalah justru di tanah timbunannya kalau seperti ini nih. Gitu ya. Ini safety factor terkecil itu ada di sini ternyata. Jadi bukan di tanah lapisan dasar, ada di posisi slope ini. Ini nilai safety factor. Dan bagaimana untuk konsolidasi? Konsolidasi itu kita lihat penurunannya bakal lebih besar. Nah, ternyata kalau dikonsolidasikan dia penurunannya akan lebih besar nih.
ini ya, sebesar 101 atau sekitar berapa nih? 1 meter ya. 100 cm itu 100 meter ya. Untuk vertical displacement kurang lebih seperti ini untuk arrow, kemudian untuk shading kita bisa klik ini dan ini. Ini adalah penurunan akibat vertical displacement akibat konsolidasi ya teman-teman ya. Akibat konsolidasi itu sebesar ini, sebesar 101. Jadi memang penurunan akibat konsolidasi itu biasanya lebih besar daripada immediate settlement saat apa namanya timbunan ya. Karena critical condition itu berada di posisi saat saat menimbun itu. Kalau tanahnya itu udah jalan atau sudah terkonsolidasi, harusnya tanahnya itu lebih aman dan harusnya nilai safety factor itu lebih besar gitu. Secara teoretikal seperti itu. Tuh, berapa kan nilai safety factor? Kita lihat ini to- total. Jadi keruntuhannya itu masih sama ya di posisi tanah timbunan. Berapakah safety faktornya? Lebih besar sedikit ya. Safety faktornya ada di sini. 1,0345. Jadi safety faktor itu lebih besar sedikit. Jadi secara konsep memang untuk kasus timbunan itu nilai safety faktor yang kritikal adalah ketika saat dia baru nimbun atau proses konstruksinya itu kritikal. Kalau seandainya itu bisa lewat safety faktornya masuk, maka pada proses long termnya untuk posisi terkonsolidasinya itu biasanya nilai safety faktornya akan lebih tinggi atau lebih aman. Jadi nanti kalau pas posisi konstruksi berarti yang harus benar-benar diawasi adalah ketika saat konstruksi itu berjalan ya. Beda dengan galian. Kalau galian itu justru long termnya yang lebih menentukan. Jadi kurang lebih seperti ini ya. Jadi kurang lebih seperti ini untuk kasus timbunan. Sebentar, ada satu lagi bagaimana cara untuk menentukan berapa nilai safety factor secara grafik ya. Oke, coba ini go to curve program, new chart, kemudian kita klik file yang kita running tadi. Ini kita mau cari position di titik A. Kemudian di sini sum MSF gitu ya. Coba kita, ini agak lupa juga nih. Seperti ini. Nah, ini sudah muncul. Coba kita apply. Oke. Kemudian kita klik add to format curve. Nah, ini pasenya bisa kita matikan yang kita tidak inginkan. Ini kita matikan, ini. Ya, jadi kita munculkan safety factor yang ada di posisi ini aja nih. Pada saat setelah timbunan dan setelah konsolidasi. Oke. Oh, gini. Jadi ada yang kebalik nih kayaknya nih. Plus dulu aja. Coba ini seperti ini. Puncak. Saya nggak lupa nih cara mengeluarkan. Tapi nilainya tuh ya sebesar itu tadi. Nilai aksis adalah, ini adalah step. Ini adalah multiplier. Coba ya. Kebalik ya. Kita klik. Kalau kita satu-satu aja ya. Coba. Oke. Nah, kurang lebih untuk grafik seperti faktor kurang lebih seperti ini ya. Masih kurang kurang smooth nih memang kelihatannya. Nah, ini sempat ketika dia di timbun pertama itu sempat turun. Berarti ada kemungkinan gagal saat penimbunannya ini. Kalau sudah kayak gini ada kemungkinan jangan langsung nimbun langsung 5 meter ya. Jadi nimbunnya per layar apa semeter, semeter, semeter gitu ya.
Harusnya memang seperti itu. Jadi semeter dia ada, jadi ada waktu untuk terjadi disipasi, konsolidasi gitu ya, konsolidasi pelan-pelan gitu kan. Tapi kalau misalnya langsung ditimbun ini kelihatannya memang langsung gagal kalau dilihat dari safety faktornya nih. Harusnya dia langsung satu naik gitu. Gitu ya. Mungkin dari sini cukup dulu ya. Mungkin kalau ada pertanyaan mungkin nanti bisa didiskusikan di kolom komentar. Eh, Mungkin kalau misalnya perlu nanti kita coba bikin yang lain ya. Kalau misalnya nanti waktunya mencukupi ya. Demikian teman-teman. Kalau ada pertanyaan mungkin silakan kita diskusikan di kolom komentar. Jika saya ada salah ngomong atau salah menyampaikan, tolong dibenarkan ya di kolom komentar supaya kita perbaiki dan untuk kebaikan kita bersama ya. Demikian ya, teman-teman. Eh, Lebih kurang saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.